Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hilda Kusuma Dewi. Yang kami hormati, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Bapak Justinus Prastowo, beserta jajaran Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta yang hadir. Asisten Perekonomian dan Keuangan Satda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Suharini Aryawati, beserta jajaran pejabat dan dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati, Ketua Umum BPP HIPMI yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ketua Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Pembangunan, Bapak Jai Arya Putra Singgi. Ketua Dewan Pembina BPD HIPMI Jaya, Bapak Songa Maesana. Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Bapak Muhammad Riyadi Harun. Jajaran BPH Inti dari BPD HIPMI Jaya yang hadir pada kesempatan kali ini, jajaran Kesekuman dan Kebenuman, jajaran dari Ketua Umum BPC dari 6 wilayah seprovinsi DKI Jakarta yang hadir, rekan-rekan calon anggota, dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang belum sempat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi salam hormat dan takzim saya.
Kami ucapkan selamat datang di Balai Agung, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta dalam acara pengukuhan anggota baru Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta Raya Angkatan tahun 2025, masa bakti tahun 2025-2028. Suatu kehormatan bagi saya, Amira Al-Katiri, dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian dan memandu acara pada sore hari ini. Selanjutnya, marilah terlebih dahulu kita kembalikan asa, harapan, dan niat baik kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Denny Riyadi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa akan saya pimpin secara Islam, untuk agama lain dapat menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indallah wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam rangka pengukuhan anggota baru HIPMI Jaya Angkatan 2025. Kami bersyukur atas rahmat dan karunia-Mu ya Allah yang telah memperkenankan acara ini berjalan dengan lancar. Ya Rabb, berikanlah petunjuk, bimbingan, dan kebijaksanaan kepada para anggota yang baru dikukuhkan. Tanamkanlah dalam hati mereka rasa tanggung jawab, semangat pengabdian, dan keikhlasan dalam menjalankan amanah yang diemban. Jadikanlah HIPMI Jaya sebagai wadah yang bermanfaat, yang mampu memberikan kontribusi positif bagi anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Eratkanlah rasa persatuan dan kesatuan di antara kami ya Rabb, serta hindarkan kami dari perpecahan dan perselisihan. Ya Rabb, ya Tuhan kami, bimbinglah setiap langkah dan keputusan yang kami ambil. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga segala upaya kami mendapatkan ridho dan berkah-Mu ya Allah ya Rabb. Terima kasih atas segala nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya marilah kita simak bersama pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Umum BPD HIPMI Jaya kepada Bapak Rangga Gerananiude. Disilahkan. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta nomor 33 /Cap/Sek /BPD Jaya /Romawi 11 /2025 tentang pengukuhan anggota baru HIPMI Jaya Angkatan 2025 masa bakti 2025-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Jakarta Raya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya,
menetapkan. Pertama, keputusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya tentang pengukuhan anggota baru HIPMI Jaya Angkatan 2025 masa bakti 2025-2028. Kedua, mengukuhkan keanggotaan para calon yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Daerah HIPMI Jakarta Raya yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan serta kekurangan di dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2025, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya, M. Riyandi Harun Ketua Umum ditandatangani, Rangga Dherana Yoga Sekretaris Umum ditandatangani. Lampiran surat keputusan BPD HIPMI Jaya nomor 33-SEK-BPD Jaya Romawi 11-2025 tanggal 12 November 2025 tentang pengukuhan anggota baru HIPMI Jaya Angkatan 2025 masa bakti 2025-2028. Nomor 1, Ajisul Husni Mubarok. Nomor 2 dan seterusnya. Nomor 260, Moh Irwan Solihat. Pembacaan selesai. Hadirin selanjutnya marilah kita ikuti bersama prosesi pengukuhan anggota baru BPD HIPMI Jaya Angkatan 2025. Kepada perwakilan calon anggota, kami mohon dapat maju ke depan. Atas nama Mario David Lela Muda, Deriansyah, Arsila Hairunisa Azahra, Amanda Ekilima, dan kepada seluruh calon anggota yang akan dilantik, dimohon untuk berdiri. Kepada calon anggota yang akan dilantik, kami mohon, yang akan dikukuhkan, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. Selanjutnya untuk prosesi pengukuhan, kami mengundang Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Bapak Muhammad Riyandi Harun untuk dapat membacakan ikrar sekaligus penyematan PIN kepada perwakilan anggota yang akan dikukuhkan. Berdasarkan surat keputusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya nomor 33-Cap-SEK-BPD Jaya Romawi 11-2025 tanggal 12 November tahun 2025, saya atas nama BPD HIPMI Jaya dengan ini mengukuhkan saudara-saudari menjadi anggota HIPMI Jaya Angkatan 2025 masa bakti 2025 hingga 2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudari dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Sebelum saya kukuhkan, apakah saudara-saudari sekalian siap untuk dikukuhkan? Mohon untuk ikuti kata-kata saya, bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tata laksana organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi saya. Selanjutnya kami persilakan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya untuk menyematkan PIN kepada perwakilan anggota yang baru dikukuhkan. Itu ketua umum anggota perwakilannya kali yang depan. Jadi nggak semuanya, nggak semuanya Pak. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Telah resmi dikukuhkan anggota baru HIPMI Jaya angkatan 2025 masa bakti tahun 2025-2028. Kepada Ketua Umum BPD HIPMI Jaya kami mohon tetap berada di panggung untuk memberikan sambutan. Kepada perwakilan anggota kami persilakan untuk duduk. Hadirin sekalian kami persilakan untuk duduk kembali. Nah, sambutan tuh, Pak. Hadirin selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Bapak Muhammad Riyandi Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Gubernur, saya ini orang paling gak pernah pantun kalau speech. Tapi karena kehadiran Bapak Gubernur beserta jajaran, saya menyiapkan pantun hari ini, Pak. Jalan Sudirman penuh cahaya, terang bersinar kota Jakarta. Selamat datang Pak Gubernur tercinta, pemimpin bijak pembawa sejahtera. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung. Yang saya hormati anggota DPRD DKI Jakarta, Ibu Hilda Kusuma Dewi, yang juga merupakan Dewan Pembina daripada HIPMI. Yang saya hormati Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Bapak Justinus Prastowo beserta para staf khusus gubernur lainnya, terima kasih. Yang saya hormati Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Suharini Eliawati, yang pernah hadir juga di acara kita, terima kasih banyak Bu. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat saya. Para senior HIPMI yang hadir, ada jajaran Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina saya, Bapak Sona Maesana, yang sekarang menjadi staf khusus Menteri Investasi, merangkap Kepala BKPM. Terima kasih Tum, telah membina dan tidak henti-hentinya mengajarkan kita bagaimana esensi berHIPMI Jaya yang baik dan benar. Yang saya hormati Ketua Bidang BPP HIPMI J. Singgi, Bang J, terima kasih. Lalu ada Sekretaris Umum saya tercinta, Sukum Rangga Derana Niode, beserta seluruh jajaran, dan juga anggota baru yang
baru saja dikukuhkan dan baru saja bergabung dengan keluarga besar HIPMI Jaya. Tentunya pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak dan juga rasa hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, Pak, beserta seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Itu merupakan penyemangat bagi kita semua bahwasanya Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan konkret kepada kita semua dengan memperkuat ekosistem pengusaha muda di DKI Jakarta. Alhamdulillah akhirnya Pak Gubernur hadir juga di acara HIPMI Jaya, Pak. Ini sebenarnya momen yang sangat saya nantikan, Pak. Alhamdulillah saya bisa berpidato di sini di hadapan Bapak yang sudah seperti orang tua kita bersama di HIPMI Jaya. Bapak Gubernur yang hadirin sekalian, tentunya kalau kita berbicara Jakarta, kita harus melihat bagaimana Jakarta ini merupakan motor perekonomian nasional. Kontribusi paling tidak 17% terhadap PDB Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pun saya lihat menuju ke arah yang positif, Pak. Itu berkat kerja keras Bapak Gubernur beserta jajaran yang patut kita apresiasi. Angkanya di sekitar 5%, Pak. Di akhir tahun proyeksinya kurang lebih 5,4%. Tapi tentunya angka ini bukan hanya sekedar angka, ini menunjukkan bahwa optimisme dan daya tahan ekonomi Jakarta menuju ke arah yang lebih baik. Pasti di antara data-data tadi, Pak, paling tidak ada kontribusi daripada 4.500 anggota HIPMI Jaya yang aktif, Pak, yang sudah melakukan bisnisnya di wilayah Jakarta dan ikut menumbuhkan perekonomian, Pak, di wilayahnya masing-masing. Namun tantangannya pun tetap masih terasa dan masih ada bagi dunia usaha. Pengangguran terbuka sekitar 6% dan juga banyak dari pelaku UMKM yang terdaftar di Jakpreneur ini masih membutuhkan pembinaan, akses ke pasar dan juga akses pendampingan. Kita di HIPMI Jaya, Pak, menghindari acara-acara yang sifatnya seremonial, Pak. Kita harus turun ke lapangan. Pasca dilantik pun kita sudah melakukan konsolidasi internal organisasi dan telah menetapkan program-program yang harus berdampak tidak hanya bagi internal HIPMI Jaya, tapi bagi eksternal warga kota Jakarta. Berikut sedikit recap kegiatan kita pasca pelantikan, Pak. Jakarta adalah kota dengan jutaan mimpi, dan di balik semangat itu ada HIPMI Jaya, penggerak muda yang terus memberi dampak nyata bagi warga DKI Jakarta melalui pelatihan UMKM, pendampingan wirausaha, hingga kegiatan sosial dan edukasi digital. Kami hadir di tengah masyarakat, menyalakan semangat kemandirian, kolaborasi, dan inovasi. Dari ekonomi, pendidikan, hingga kepedulian sosial. Setiap langkah HIPMI Jaya adalah langkah untuk membangun Jakarta yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera. HIPMI Jaya, muda, berkarya, dan berdampak untuk Jakarta. Berikut kurang lebih kegiatan daripada HIPMI Jaya pasca saya dilantik, Pak. Jadi mau cerita sedikit, izin lapor pada komandan kita, Pak Gubernur, bahwasanya kegiatan yang kita lakukan pada bulan Juli, Pak. Pada bulan Juli kita melaksanakan program di 6 wilayah Jakarta berbasis pelatihan dan pendampingan. Bagaimana menggunakan digital payment, bagaimana memantau POS, point of sales, bagaimana mengedukasi
basic knowledge tentang OSS, bagaimana menggunakan artificial intelligence untuk branding dan juga marketing. Dan muaranya itu karena HIMI Jaya telah melakukan MOU dengan beberapa bank himbara, dari semua pesertanya kita kurasi Pak, dan alhamdulillah sudah sekitar 5 yang mendapatkan akses untuk kredit usaha rakyat. 5 mungkin angka yang belum maksimal, tapi saya minta kepada seluruh jajaran terus melakukan dampak positif bagi warga Jakarta. Kalau hari ini kita bisa memberikan 5 akses permodalan, paling tidak ke depan kita harus paling tidak 30 UMKM harus terdampak Pak. Berdasarkan data yang saya dapat juga, bahwasanya dampak ekonomi di 6 wilayah tersebut jika ditotalkan kurang lebih 1,3 miliar dengan jumlah penerima manfaat UMKM hampir 900. Jadi itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Jakarta, dan kita sebagai mitra strategis pemerintah provinsi tidak tinggal diam Pak. Saya melarang betul teman-teman ini pada minta-minta pekerjaan Pak, minta-minta proyek di Pemprov. Tapi kalau kita sudah berbuat kebaikan, nanti kita akan tuai hasilnya Pak. Kita tidak meminta, tapi kita menunggu Pak Gubernur. Dan insya Allah saya yakin Pak Gubernur ini hatinya untuk HIMI Jaya sangat luar biasa. Kalau itu apa yang sudah kita kerjakan, kali ini saya ingin menyampaikan harapan ke depan. Kita melihat Jakarta ke depan banyak sekali pembangunan yang luar biasa, yang dampaknya untuk perekonomian, untuk penyerapan lapangan pekerjaan. Mohon bantuannya Pak Gubernur, bagaimana bisa mengarahkan para usaha besar ini untuk melibatkan usaha menengah, khususnya di HIMI Jaya Pak. Karena di HIMI Jaya ini banyak juga usaha menengah Pak. Tetapi karena kita harus compete dengan usaha besar, dari PPh badannya kita sama, tentunya butuh intervensi daripada pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila kelas menengah tidak mau terjadi penurunan Pak. Karena kan ini merupakan tanggung jawab moral saya dan sumpah saya setelah dilantik untuk bisa meleverage, untuk bisa scale up pengusaha yang bergabung di HIMI Jaya. Kalau memang belum berhasil itu merupakan kesalahan saya. Tapi kalau ini memang berhasil, itu berkat sentuhan tangan Pak Gubernur DKI Jakarta yang kita banggakan semua. Ya, kalau saya lihat-lihat ada revitalisasi Kota Tua, ada rumah sakit internasional yang di Sumber Waras Pak. Juga ada proyek JNC Wall Pak, yang saya lihat memakan biaya yang cukup signifikan. Tentunya kalau kita tidak bisa masuk di dalam bisnis unit utamanya Pak, paling tidak ekosistem pendukung usaha tersebut Pak, teman-teman dari HIMI Jaya bisa dilibatkan Pak. Dan saya yakin mereka sebenarnya mampu Pak. Tapi kendala di komunikasi, mungkin kendala di di klasifikasi dan sebagainya. Kita membutuhkan arahan-arahan dan juga mentoring daripada Pemprov DKI Jakarta. Tentunya saya berkomitmen HIMI Jaya siap mengawal Pak Gubernur hingga paripurna. Segala program Pak Gubernur yang bisa inline dengan HIMI Jaya kita siap membantu dan siap mensupport Pak. Terima kasih juga Pak Gubernur telah menjadikan kota Jakarta ini menjadi kota paling bahagia nomor 18. Saya yakin bisa jadi 10 besar kalau pengusaha muda di HIMI bisa sejahtera. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Gubernur, suatu kehormatan bagi kita semua Pak Gubernur dan jajaran telah hadir. Saya ingin menutup dengan pantun lagi ya. Ini jarang-jarang Pak saya pantun asli. Jakarta kota istimewa, penuh semangat dan cita mulia. Bersama Pramono Anung dan HIMI Jaya,
Mari kita buat Jakarta menyala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha pejuang. Terima kasih banyak kepada Ketua Umum BPD HIMI Jaya Bapak Muhammad Riyandi Harun atas sambutannya. Hadirin selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari yang terhormat Gubernur DKI Jakarta. Sambutlah Bapak Pramono Anung Wibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sungguh saya hormati Ibu Hilda Kusuma Dewi, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang sekaligus pembina HIMI Jaya, Wakil Koordinator Staf Khusus Bapak Justinus Prastowo, Ibu Asisten Perekonomian Ibu Eli, yang paling penting Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIMI Jaya Bapak Riyandi Harun. Saya waktu memperhatikan pidatonya, cara bicaranya, udah lebih dari politisi sebenarnya. Salah satu yang jadi problem utama di HIMI itu udah pinter cari duit, ngiler jadi politisi. Hampir semua ketua umum HIMI Jaya semuanya politisi, nggak ada yang enggak. Tapi saya yakin ketika tadi Bung Riyandi Harun menyampaikan sambutan pidatonya, saya perhatikan, saya sampai bisik-bisik Hilda, ini anak muda ini bagus banget. Mudah-mudahan menjadi harapan. Ketua Bidang 10 Badan Pengurus HIMI Jaya Pak C. Singgih, saya kenal juga dari dulu nih. Cuma dulu bandel, sekarang udah enggak. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sungguh merasa terhormat hari ini bisa menjadi tuan rumah saudara-saudara sekalian. Kalau ingin tahu kota itu, negara itu, bangsa itu maju atau enggak, kata kuncinya adalah hubungan bagaimana pemerintah dengan pengusaha, terutama pengusaha mudanya itu berjalan baik atau tidak. Nah, saya sebenarnya dari tadi memikirkan apa yang bisa dilakukan bersama-sama, bersinergi antara pemerintah DKI Jakarta dengan HIMI Jaya. Saya termasuk orang yang tidak mau memberikan pekerjaan semata-mata, tetapi saya akan menciptakan ekosistem ruang yang dimana teman-teman HIMI Jaya punya ruang untuk berpartisipasi. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal apa sih yang akan saya lakukan dalam pemerintahan sampai dengan 4 tahun lebih sedikit ke depan. Saudara-saudara sekalian, yang pertama transportasi. Kami sudah sepakat dan memutuskan di tahun 2030 semua Transjakarta menggunakan bis listrik atau EV bus. Sekarang ini baru sekitar 425. Dan sebagian besar bis ini juga akan diproduksi di Indonesia. Nggak semuanya harus dari luar. Maka kemarin kami sudah membeli dari Jawa Tengah, dari Semarang, bis listrik yang sebenarnya dulu yang mengadakan juga mantan Ketua Umum HIMI Jaya zaman dulu banget. Kenapa ini kami lakukan, saudara-saudara sekalian? Ini opportunity. Karena 10 bus listrik dan turunannya itu kan besar. Dan mulai tahun depan pengadaannya akan naik secara signifikan, itu satu. Yang kedua, saya sudah merencanakan untuk mengatasi kemacetan Jakarta itu dengan yang disebut dengan Trans Jabodetabek.
Kita membuka ruas-ruas rute-rute baru yang dulu belum pernah ada. Misalnya dari Alam Sutera Blok M, PIK 2 Blok M, Bogor Blok M, Ancol Blok M, dari Sawangan ke Pondok Labu, dari Bekasi, Duku Atas, Bekasi, Cawang, dan seterusnya. Ini secara signifikan menaikkan transportasi kita hampir 120 sampai 130 ribu. Dan ini juga kemudian membuat mikrotransnya, cek lingkonya. Sebentar lagi tidak lagi mereka sibuk di dalam Jakarta. Karena yang penting feedernya itu adalah cek lingko. Maka kemudian nanti yang ada di Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, sebelum orang sampai dengan apa yang disebut dengan ride and park, itu mereka naik cek lingko. Kalau sistem ini mau benar, itulah yang harus dilakukan. Karena problem di Jakarta itu ketika ada 3,5 juta orang di pagi hari dan di malam hari, sore malam hari, masuk dan keluar Jakarta. Maka dengan demikian itulah yang juga sebenarnya menciptakan opportunity bisnis yang luar biasa. Termasuk di dalamnya penanganan hal yang berkaitan dengan MRT dan LRT. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya ruang ini sebenarnya cukup besar. Kalau MRT-nya nggak mungkin teman-teman ini bisa berperan serta, karena itu cost-nya terlalu tinggi. Tetapi saya ingin menyampaikan apa yang akan dilakukan. MRT kita di tahun 2027 itu sampai dengan Monas. Dari tahun 2027 sampai 2029, jalan dari Monas sampai dengan Kota Tua sudah tidak ada lagi aktivitas di atasnya. Semuanya sudah di bawah. 2029 sampai Kota Tua. Dan 2029 di Kota Tua sudah akan ada TOD Kota Tua. Maka Kota Tua akan menjadi hub baru. Saya sudah bersama dengan Pak Menteri Investasi dan Pak Rosan, CEO Danantara, dan kami sudah mendapatkan blessing arahan dari Bapak Presiden untuk bagaimana mengembangkan Kota Tua. Karena Kota Tua nanti betul-betul akan menjadi TOD. TOD-nya bertanggung jawab siapa? MRT. Bagaimana cara saudara-saudara masuk? Saudara-saudara harus punya akses komunikasi yang baik dengan MRT. Karena sepanjang jalan dari Pondok Labu dan mungkin juga nanti di-extend sampai dengan Alam Sutera dan BSD, sekarang dalam pembicaraan itu, maka inilah menjadi pusat ekonomi baru MRT dan juga ada Transjakarta. Sehingga dengan demikian ini menjadi kesempatan saudara-saudara sekalian untuk berkembang. Selain itu, ada beberapa TOD yang kami buka yang pasti akan ramai. Yang pertama adalah Bundaran HI. Jadi nanti kami akan menghubungkan mulai awal tahun depan ini antara Pullman, Grand Hyatt, Kempinski, dan Mandarin di bawah. Habis itu terhubung masuk ke MRT. Dari mana uangnya? Dari TOD, dari KLB, maaf, dari KLB. Jadi tidak menggunakan dana APBD. Termasuk di dalamnya nanti di Duku Atas kami hubungkan 4 antar moda: MRT, Transjakarta, LRT, kereta bandara. Sehingga dengan demikian itulah juga akan menjadi pusat ekonomi baru bagi Jakarta. Yang dihubungkan bukan untuk lalu lintas, tetapi orang berjalan supaya lebih gampang, lebih mudah, benar-benar sebagai kota modern, dan itu akan selesai dalam 1 tahun. Kenapa ya yang begini-begini ini kami lakukan, saudara-saudara sekalian? Kalau mau membuat Jakarta makin aman, makin nyaman, tentunya fasilitasnya juga harus makin baik. Termasuk monorail yang ada di Rasuna Said awal Januari sudah kami bersihkan. Pedestriannya kami perbaiki, jalannya kita lebarkan. Termasuk alhamdulillah sumber waras juga akan segera kita mulai. Saya secara resmi sudah bertemu dengan Menko Perekonomian dan Menteri Kesehatan untuk mengusulkan baik Kota Tua maupun sumber waras menjadi proyek strategis nasional yang ada di Jakarta. Sehingga dengan demikian ruang-ruang ini bagi pengusaha muda yang jeli sebenarnya
bisa ditangkap. Termasuk saya sudah meminta semua taman-taman kecil di perumahan ataupun di tempat-tempat yang ada fasos-fasumnya dibuat taman yang sederhana. Boleh kerjasama dengan perusahaan CSR-nya atau pribadi dan sebagainya. Kurang lebih ada 300 taman lah. Ini akan menjadi juga opportunity orang untuk berusaha, terutama yang masih pengusaha-pengusaha muda dan pemula. Dan banyak lagi yang kami buka untuk ruang itu. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, dalam 7-8 bulan pemerintahan saya ini, alhamdulillah indeks global city Jakarta yang dulu 74 sekarang naik menjadi 71. Dan yang paling utama, seperti yang disampaikan Ketum tadi, selain bahagia, infrastruktur publik kita sekarang ini sudah nomor 17 dunia. Bahkan di Asia, di ASEAN, kita hanya kalah dengan Singapura. Kita lebih baik dari Bangkok, Kuala Lumpur, Manila. Ini survei internasional, bukan kita yang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dulu, terus terang aja, salah satu problem bangsa ini adalah seringkali ego pemimpinnya kegedean. Saya ini terus terang nggak pernah pengen dilihat di potret apa yang ditinggalkan Pramono Anung. Saya selalu mengatakan saya akan melanjutkan hal-hal yang baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahkan yang namanya monorail itu, ide untuk memotong bukan dari saya awalnya, itu dari Pak Sutioso sendiri. Karena ketika peristiwa groundbreaking tahun 2004 oleh Presiden Megawati, kebetulan saya sekretaris presiden pada waktu itu, gubernurnya Pak Sutioso. Singkat cerita akhirnya perubahan polisi kebijakan, monorailnya nggak jadi. Nah saya bilang, oke, kami urus betul, akhirnya semuanya clear dan tinggal memotong, membersihkan. Bahkan saya sudah kasih ultimatum kepada Adikarya untuk silakan membongkar sendiri. Kalau nggak dibongkar dalam 1 bulan ini, kami yang akan membongkar. Dan banyak lagi yang seperti itu, termasuk sumber waras. Itu kan zamannya Pak Ahok, kami heboh pada waktu itu. Termasuk flyover Pluit, jalan yang beda tinggi, banyak sekali yang saya mudah-mudahan bisa menyelesaikan yang seperti ini. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kebetulan juga ada Kepala Dinas UMKM, Bu Ratu. Jadi kalau yang baru belajar bisnis ingin bekerjasama, tahu informasi dan sebagainya, cari Bu Ratu. Orang yang galak banget. Dan Bu Eli, kalau Bu Eli lebih lembut lah. Tapi intinya saudara-saudara sekalian, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mendapatkan informasi, dan gunakan momentum ini sebaik-baiknya. Asal saudara-saudara tahu, barusan diketok di paripurna DPRD, budget DKI Jakarta dipotong 15 triliun. Dari 91 menjadi dari 95 ya, menjadi 81, sekian. Saya bilang ke semuanya, nggak boleh ada yang protes satupun, nggak boleh ada mengeluh satupun. Ini menjadi opportunity kita untuk bekerja lebih keras. Kesempatan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Apa yang saya lakukan? Yang namanya opportunity kan kesempatan. Kebetulan Menteri Keuangannya lagi nggak seneng duitnya nganggur di hanya disimpan. Saya bilang ketika beliau kesini, boleh nggak Pak Menteri duitnya taruh di Bank Jakarta, nanti saya memanfaatkan, kasih bunga juga monggo, karena Jakarta pasti mampu untuk membayar itu. Kemarin saya dilaporin sudah ditransfer 1 triliun dari 10 komitmen yang akan ditransfer. Saya bilang sampai 20 pun Jakarta sanggup untuk menyalurkan.
Inilah bagian yang disebut dengan creative financing. Saya sekarang juga sedang mengurus, mudah-mudahan pemerintah pusat menyetujui Jakarta punya yang namanya Jakarta Collaboration Fund atau funding, termasuk obligasi daerah kalau diperbolehkan. Saya yakin Jakarta ini di leverage-nya gampang banget. Sebagai pengusaha pasti teman-teman tahulah cara meleverage. Tadi waktu saya lihat teman-teman HIPMI naik private jet, dalam hati saya, untung belum jadi politisi. Kalau jadi politisi nyesel tuh pasti. Kalau udah jadi politisi itu pasti di-download, jangan lagi gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya sungguh senang, berterima kasih saya bisa hadir bersama-sama dengan YIMI Jaya, dan secara terbuka dan sungguh-sungguh saya ingin betul bahwa YIMI Jaya mempunyai kontribusi yang signifikan bagi pembangunan Jakarta, termasuk beberapa yang saya memberikan kemudahan. Mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di YIMI Jaya. Seringkali hal-hal kecil itu bermakna besar. Contohnya, 2-3 hari yang lalu Jakarta kan minggu lalu mengadakan job fair buat disabilitas. Itu job fair khusus disabilitas yang mungkin pertama kali. Dari situ kemudian kita bisa merekrut sampai dengan 150 orang. Dan yang salah satu yang membuat saya happy, gembira, kemarin saya ke Trans Jakarta, saya ketemu Sidan yang lagi viral, Sidan yang, dan ternyata udah diterima oleh Transjakarta sebagai desainer. Dan saya bilang sama Sidan, kamu nggak banyak orang bisa mendapatkan kesempatan seperti kamu. Mudah-mudahan kamu bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan kenapa saya ceritakan ini? Supaya teman-teman YIMI Jaya yang muda-muda yang wajahnya cerah-cerah ini, semangatnya saya yakin mudah-mudahan opportunity itu bisa saudara raih dan manfaatkan sebaik-baiknya. Makan siang pakai oseng dan pepaya, lengkap pakai ayam goreng dan tahu kipas. Turut hadir di pengukuhan YIMI Jaya, bertemu pengusaha muda yang penuh integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Mohon izin, mohon berkenan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk tetap berada di depan untuk menerima cenderamata dari Ketua Umum BPD YIMI Jaya. Kami persilahkan. Cenderamata ini merupakan sebagai bentuk terima kasih atas support penuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada BPD YIMI Jaya. Selanjutnya mohon izin Bapak Gubernur untuk bisa berfoto bersama dari arah bangku, dan Bapak Ibu hadirin sekalian kami mohon untuk berdiri untuk sesi foto bersama ini, kami persilahkan. Dikasih kepada Bapak Ibu sekalian 1, 2, 3. Selanjutnya kita angkat tangan untuk pengusaha pejuang pengusaha 1, 2, 3, dan satu lagi jangan lupa 5 abad kota Jakarta. 1, 2, 3. Terima kasih banyak khususnya pada Gubernur DKI Jakarta. Demikianlah rangkaian acara pengukuhan anggota baru YIMI Jaya angkatan tahun 2025. Kami mohon izin selanjutnya akan melanjutkan dengan sesi berikutnya. Hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan hangat dan meriah kepada Gubernur DKI Jakarta yang sudah berkenan untuk hadir dan memberikan sambutannya serta motivasi untuk pengusaha muda di BPD YIMI Jaya.
yang nantinya akan menjadi langsung oleh saudara. Langsung aja kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Coba kita aja diatur. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya hadir di dalam acara pengukuhan pengurus Hipmi-Jaya yang baru. Dan seperti yang saya sampaikan tadi dalam sambutan, saya memang berkeinginan untuk mendorong para pengusaha muda di Jakarta. Mereka juga berandil turut serta di dalam pembangunan yang ada di Jakarta. Dan saya yakin karena memang akan ada beberapa proyek-proyek baru, kalau opportunity ini bisa dimanfaatkan dan secara masif, mudah-mudahan tahun depan ini walaupun DBH-nya dipotong, tetapi kami bersyukur banyak ruang untuk bisa tetap pembangunan di Jakarta kualitasnya tidak turun dan akan dilakukan, sehingga dengan demikian itulah yang kemudian akan kami lakukan. Dan saya bersyukur hubungan dengan Hipmi-Jaya berlangsung baik, karena bagi saya kemajuan Jakarta akan berarti kalau kemudian kita juga menyiapkan para pengusaha muda untuk estafet kepemimpinan berikutnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kan? Ada sampaikan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kolaborasi konkret antara Hipmi-Jaya beserta Pemprov DKI Jakarta yang dihadiri oleh Bapak Gubernur DKI terkait pengukuhan anggota baru Hipmi-Jaya tahun 2025. Tentunya itu merupakan suatu sinyal positif yang insya Allah ke depan akan selalu kita kolaborasikan dengan baik bagaimana tugas Hipmi-Jaya itu menyebarkan virus kewirausahaan khususnya di ibu kota DKI Jakarta dan juga ikut membantu pertumbuhan perekonomian dan mengurangi pengangguran. Ini cukup sekian dari saya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Artinya apakah proyek izin kita dari JPNN, artinya apakah nanti proyek-proyek di DKI Jakarta juga akan dibantu oleh para pengusaha dari Hipmi ini, Pak, dikerjakan oleh para pengusaha? Jadi saya tentunya tetap kita clean and good governance itu penting. Kami hanya memberikan ruang bagi teman-teman pengusaha kalau memang mereka berkeinginan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, kan banyak ruang yang bisa dilakukan untuk menjadi pengusaha dalam skala dan kelasnya masing-masing. Jadi bukan kemudian mereka diberikan semata-mata diberi pekerjaan. Saya lebih berkeinginan untuk mereka bisa menjadi punya daya saing yang bagus, menjadi pengusaha atau entrepreneur di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, sebenarnya apa yang saya lakukan di Blok M Hub itu benar-benar ingin mendorong anak-anak muda yang mereka kemudian menjadi pengusaha di sana. Dan sekarang ini sejak kemarin 2 kali saya datang udah ramai banget. Sehingga dengan demikian itulah yang cara yang saya lakukan, termasuk kalau nanti kota tua TOD-nya sudah selesai dan juga MRT sudah sampai kota tua, saya yakin itu akan menjadi hub baru dan itu opportunity untuk para pengusaha mudanya banyak banget. Satu lagi ya? Pak, di DKI apa sudah ada pembahasan tentang kenaikan UMP 2026? Di DKI apa sudah ada UMP 2026? Terus dari Hipmi-Jaya sendiri apa ada usulan? Berapa sih kenaikannya? Jadi sekarang ini baru dalam penggodokan. Saya tentunya tidak berkompeten untuk menyampaikan sebelum angka ini secara resmi masuk ke dalam gubernur. Jadi nanti pada saatnya. Satu lagi kalau ada. Kalau untuk yang kedua, kan ada wacana bahwa DKI mau menaikkan harga Transjakarta. Nah itu kan tapi ada isu juga bahwa Transjakarta ini ada beberapa koridor itu yang memakan waktu lama dalam waktu itu ada tanggapan dan ingin disampaikan dari Jadi yang pertama, sikap pemerintah DKI seperti yang saya sampaikan, walaupun dipotong 15 triliun, kita tetap menjaga kualitas pembangunan di Jakarta tidak turun. Maka kami akan membangun dengan kreatif financing. Dan alhamdulillah, sebagai informasi, revenue atau pendapatan Jakarta dengan saya membebaskan beberapa dan keringanan termasuk di sektor restoran, hotel dan sebagainya, malah membuat dunia usaha di sektor itu lebih bergairah dan kepatuhan untuk membayar pajaknya lebih tinggi.
Sehingga dengan demikian target untuk pajak sampai dengan hari ini alhamdulillah melebihi dari target. Dan itu menunjukkan bahwa ekonomi di Jakarta sekarang ini relatif berjalan dengan baik. Terus apa lagi apa tadi? Jadi untuk Transjakarta naik atau tidak, saya sedang mempertimbangkan masak-masak. Karena memang begini, ketika hadir di dalam acara bersama dengan Bapak Presiden, kan Bapak Presiden ketika di Tanah Abang menyampaikan yang namanya transportasi publik itu tetap harus mendapatkan subsidi. Dan sebenarnya untuk transportasi publik di Jakarta itu subsidinya sudah tinggi, apalagi 15 golongan kami bebaskan. Termasuk kemudian kemarin kami juga membuat kebijakan dengan Pergub baru, orang dengan pendapatan sekitar 6,2 juta lebih rendah itu bisa mendapatkan fasilitas gratis. Nah tentunya ini kan juga memerlukan biaya untuk itu. Tetapi saya juga tahu keinginan saya untuk mendorong orang untuk menggunakan transportasi publik sekarang sedang saya pertimbangkan. Seperti hari ini sengaja kegiatan-kegiatan yang hari Rabu, termasuk nanti mungkin minggu depan ada pelantikan lagi. Saya selalu senang pelantikannya hari Rabu, bukan sama dengan di istana dulu, bukan. Hari Rabunya karena apa? Naik transportasi publik. Sehingga dengan demikian itu yang kami lakukan. Itu bermasalah Pak. Ini yang terbaru di daerah Jakarta Timur, supir Tekniko ini menabrak seseorang dengan sepeda motor. Yang kedua Pak, ini ada isu juga 3 karyawan Transjakarta terkena pelecehan Pak oleh atasannya, itu tanggapannya seperti apa? Silakan Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah mendengar bahwa ada masyarakat yang bernama Rahmat Juniarto yang kemudian sebagai pengemudi motor di daerah Cilangkap tersenggol oleh Jaklingko sampai dengan meninggal dunia. Dan saya sudah menginstruksikan pembiayaan untuk apapun hal yang berkaitan dengan itu menjadi tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Dan saya meminta kepada siapapun, apakah itu pengemudi Jaklingko atau pengemudi yang kemudian ada dalam fasilitas yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, nggak boleh ugal-ugalan seperti itu. Sehingga dengan demikian tentunya bagi pengemudi itu saya minta secara didalami apakah kemudian peristiwa ini betul-betul peristiwa kecelakaan ataukah ada keteledoran, dan untuk itu biar didalami. Tetapi sekali lagi kami berduka cita atas meninggalnya peristiwa yang terjadi di Cilangkap.